kembali lagi di podcast Bukan Ngeluh bersama aku Dian Zaskia. Di episode kali ini aku bakal bahas tentang toxic positivity. Tapi sebelum membahas toxic positivity, aku pengen minta maaf sama kalian kalau aku cuma bisa sendiri ngomong di episode kali ini karena aku bakal ceritain curhatan tentang toxic positivity ini dari sobat Bukan Ngeluh. Oke, jadi aku mau kasih tahu dulu apa sih itu toxic positivity yang ada di sosial media. Jadi intinya toxic positivity itu kayak dimana kalian tuh lagi jatuh-jatuhnya, lagi down-downnya, tapi tetap harus disuruh senyum. Jadi semua perasaan negatif kayak sedih, marah, kecewa itu tuh dianggap nggak boleh dirasain. Kayak kalian nggak pantas lah dapat perasaan seperti itu gitu, dan dipaksa untuk bahagia terus, harus senyum terus gitu. Padahal kan kita sebagai manusia juga wajar banget ngerasa down, ngerasa sedih, ngerasa capek, dan lain-lain. Aku mau bacain curhatan dari sobat Bukan Ngeluh. Kita kasih nama samaran aja Jessica. Jadi gini kata Jessica. Jadi waktu itu aku curhat gitu di sosmed tentang gimana capeknya jadi anak terakhir. Karena aku kan anak terakhir ya, dan orang-orang tuh mikir kayak, wah anak terakhir apa-apa tuh dibeliin, terus apa-apa harus selalu dimanja gitu. Padahal aslinya enggak. Ada di mana waktu di mana Jessica ini capek sama keadaan rumah. Sebenarnya enggak yang gimana-gimana. Keluarganya Jessica ini baik-baik aja, tapi yang bikin Jessica ini capek di mana orang tuanya Jessica ini selalu ngebandingin Jessica sama kakaknya. Jadi waktu itu nilainya turun dan nilai kakaknya jauh lebih tinggi. Di situ mereka yang nggak diomelin atau gimana, tapi orang tuanya tuh bilang ke Jessica bahwa kayak, tuh kakak nilainya aja bagus, masa kamu turun sih nilainya gitu kan. Siapa sih yang gak stres ada di posisi kayak gitu, sampai dimana kakaknya Jessica ini gagal kuliah dan berakhir Jessica yang disalahin dan harus menanggung mimpi kakaknya. Jadi Jessica harus kuliah dengan jurusan yang dulu kakaknya itu mimpiin tapi nggak terwujud. Jadi si Jessica coba curhat di sosmed, di aplikasi Twitter atau X yang biasa kita sebut sekarang. Jadi Jessica ini curhat tentang ceritanya gitu. Terus dia bilang, jujur aku gak berharap apa-apa ya, karena memang ditujukan aku curhat tuh buat ngeluarin unek-unek aku aja. Tapi adalah aku ngarep validasi sedikit dari orang-orang di sosmed. Aku kira aku bakal disupport sama orang-orang sosmed. Ternyata wah gila, aku malah dapat respon yang kayak, kamu bersyukur aja, masih mending bisa kuliah, udah jalanin aja, yang penting bisa kuliah gitu. Yang bisa disebut itu toxic positivity lah ya. Nah, di situ Jessica ini nangis banget buat baca-baca curhat-curhat yang kayak gitu. Siapa sih yang nggak down, dibilang nggak bersyukur dan lain-lain. Padahal kan yang capek tuh bukan anak pertama atau anak tengah aja. Nggak selamanya anak terakhir itu hidupnya enak. Betul banget ya. Siapa sih yang nggak relate ya? Maksudnya nggak semua anak terakhir tuh hidupnya enak, hidupnya selalu serba ada juga sih. Terus kata dia, setelah dari situ aku hapuslah tweets aku makin down. Aku mikir kayak, emang aku nggak pantas buat ngeluh. Toh aku anak terakhir. Konsekuensinya aku jadi yang terakhir. Lagian hidupku masih enak kalau kata orang-orang.
Jadi sampai dimana si Jessica ini tetap ngejalanin hidup dengan paksaan, sambil setiap Jessica ngerasa capek, Jessica selalu mikir perkataan orang-orang itu bilang bahwa Jessica itu cuma kurang bersyukur. Apa itu berdampak? Ya jelas si Jessica makin down, sikapnya makin berubah, dan jauh lebih banyak diam dan sering nangis sendiri. Ya itu dia sih cerita dari sobat kita Jessica. Benar juga sebenarnya jadi anak terakhir itu benar-benar nggak seindah apa yang orang pikirin sih. Nggak selalu beban itu di anak pertama dan anak kedua. Anak terakhir juga menjadi punya pressure gitu loh. Jadi di mana anak pertamanya sukses atau gagal, itu pressure-nya pasti di anak terakhir. Dimana kalau misalnya anak pertamanya sukses, anak terakhirnya jadi dibanding-bandingin. Terus dimana saat anak pertamanya gagal, kita jadi ke pressure juga. Kita harus sebagai anak terakhir harus harus ya ngebanggain lah, nggak ya kita nggak mau lah kita kayak kakak kita yang nggak berhasil gitu loh. Sebenarnya aku turut prihatin sih sama Jessica, karena ya itu sih, kita nggak bisa berharap sama respon orang-orang harus seperti apa. Tapi kita belajar mulai dari video ini untuk tidak melakukan toxic positivity itu. Jadi itu dia sih, apa yang berdampak sama Jessica itu kayak dia jadi sedih, dia jadi ngerasa apa ya yang salah dari diri gue gitu. Padahal kan dia cuma cerita aja. Masa sih gue merasa down kayak gini tetap gue yang salah, tetap gue yang sedih, tetap gue yang sakit gitu loh. Saya gue yang sakit, gue yang salah gitu. Kenapa kayak gitu? Nah, kenapa sih toxic positivity ini tuh bikin gak sehat gitu? Yang pertama tuh lo tuh jadi ngerasa jadi berasa bersalah terus karena sedih. Jadi kayak emosi lo jadi gak valid. Jadi ngerasa kayak ternyata gue gak harus seharusnya sedih gitu. Gue gak seharusnya marah. Menurut mereka gue lebay gitu, kayak apa gue selebay ini ya? Itu pasti bakal ada di pikiran kalian kalau misalnya udah terdampak lah sama toxic positivity ini. Terus yang kedua tuh lama-lama emosi tuh numpuk dan bisa meledak kapanpun gitu. Kapanpun dimana kita udah kesel banget karena kita kebanyakan numpuk emosi, kita entah kapan kita bakal meledak dan gak kekontrol gitu. Bukannya lega, kita tuh malah makin stres. Bener kata si Jessica ini, ya karena dia kebanyakan diam, jadi kebanyakan nangis sendiri karena itu, karena kebanyakan mendem sendiri jadinya, karena takut buat ngutarain perasaannya ke orang lain. Nah, ngomongin itu, takut buat ngutarain perasaannya ke orang lain, ini juga termasuk kenapa ini tuh gak sehat, karena hubungan sama orang tuh jadi gak real. Semua ditutupin pakai senyum palsu. Itu dia. Maksudnya kayak lu tuh jadi buat ngomong sama orang gak berani ngomong kalau lu sedih, lu kecewa, lu lagi marah gitu. Dia gak bisa, karena lu gak bisa jadi diri lu sendiri, karena lu ngerasa oh iya gue ternyata lebay ya, gue ya gitu deh. Jadi hubungan sama orang jadi nggak seperti lo lah gitu. Nah terus ada perbedaannya toxic positivity sama positif yang sehat. Nah di sini ada perbandingan. Kalau misalnya positif yang sehat tuh kata-katanya tuh kayak gini, kayak wajar kalau lu ngerasa kayak gitu, gue dengerin ya cerita lu gitu.
oh, atau kayak oh gitu ya, sedih banget, kok mereka bisa ya kayak gitu. Eh, Ya pokoknya yang bikin lo tuh pengen cerita terus, bukan berarti eh, orang yang cerita ini atau si Jessica ini tuh akan ngeluh terus, cuma kayak emosinya tuh jadi tervalidasi gitu, dia jadi nggak numpuk di dia dan jadi nggak merasa bersalah atas perasaan dia sendiri gitu. Nah terus kalau toxic positivity itu kayak yang tadi, kayak yuk semangat, jangan mikir negatif mulu gitu, jangan kayak gitulah gitu, itu namanya kurang bersyukur. Nah itu toxic positivity, dimana kayak emang tujuannya baik tapi buat kita jadi nggak baik gitu. Nah yang kedua bedanya tuh, kalau misalnya positif sehat itu memvalidasi perasaan, yaitu dia contohnya yang tadi jadi dimana kalau kita ngerasa sedih, orang tuh responnya harusnya oh iya kamu lagi sedih ya gitu. Maksudnya kayak kalau perasaannya tuh nggak salah, jadi dia nggak merasa bersalah atas perasaan tersebut gitu. Nah kalau toxic positivity ini tuh menolak perasaan gitu, kayak lu tuh nggak harusnya sedih gitu, lu tuh harusnya bersyukur, lu tuh masih dikuliahin sama orang tua lu gitu. Itu salah satu nolak perasaan, atau kayak ayo semangat, jangan sedih-sedih terus lah gitu. Itu salah satu toxic positivity ya. Terus bedanya lagi, kalau positif sehat tuh lebih realistis dan suportif, ya lebih mendukung yang pasti, lebih kayak ya lebih real lah gitu. Terus kalau misalnya toxic positivity tuh jadi fake dan maksa buat senang terus. Jadi kita ya itu, kita nggak real, apalagi kita sama orang lain nanti jadi kayak bukan diri kita sendiri, kita sebenarnya sedih tapi kita pura-pura bahagia gitu loh. Nah terus gimana sih caranya biar kita nggak jadi pelaku toxic positivity? Nah yang pertama, kita harus dengerin orang tanpa langsung nyuruh semangat. Dimana kita dengerin dulu, kita bikin dia pengen cerita terus, bikin dia excited buat cerita, bikin dia ngerasa wah gue didengerin nih gitu. Jadi kayak misalnya kayak yang tadi, kayak misalnya dia aku lagi sedih nih gitu, sedih kenapa gitu, cerita aja gitu. Itu kan bikin dia pengen cerita gitu, pengen kita jadi kelihatan pengen dengerin dia gitu loh. Terus yang kedua tuh kayak bilang aja secara supportnya tuh kayak lo tuh nggak sendiri, gue ngerti kok rasanya jadi lo gitu. Bukannya yang kayak lu mah nggak, lu tuh cuma nggak bersyukur, lu masih mending bisa kuliah gitu. Ayolah lu semangat, lu jangan sedih terus, ayolah buang-buang energi negatifnya, jangan kayak gitu. Jadi kita harus validasi dulu apa yang dia rasain gitu. Terus yang ketiga tuh kasih ruang buat teman lo yang curhat ini ngerasain emosi mereka gitu. Jadi ya jangan langsung disuruh semangat lah gitu pasti. Terus yang terakhir yang paling penting itu kita harus paham kalau sedih itu bukan kesalahan, sedih itu tuh bukan dosa, dan overthinking juga bukan lemah, itu manusiawi. Jadi semua manusia pasti pernah ngerasain sedih, kecewa, dan marah gitu, dan overthinking apalagi. Jadi jangan bikin dia ngerasa bahwa apa yang dia rasain itu adalah sebuah kesalahan. Gitu aja sih. Jadi teman-teman semua, tolong kalian kalau misalnya ada orang yang curhat di sosmed, atau teman kalian lah, teman kalian sendiri yang curhat di sosmed, untuk tetap disupport dengan cara positif yang sehat seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Dan jangan jangan bikin dia merasa bersalah atas perasaannya dia gitu.
Episode ini udah sih sampai sini aja. Terima kasih buat Jessica yang sudah mau cerita dan terbuka tentang perasaan kamu untuk dituangkan di video episode kali ini. Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Bye bye, terima kasih.